Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat padat, lumayan radikal, dan sangat filosofis berjudul Abolishing Capitalist Totality atau Menghapuskan Totalitas Kapitalis. Diterbitkan oleh Minor Compositions kan? Iya, tepat sekali. Dan yang menarik, penerbit ini adalah penerbit open access. Jadi mereka punya misi membagikan teks-teks radikal ini secara gratis di internet untuk siapa saja. Semangatnya berbagi pengetahuan otonom gitu. Nah, misi diskusi kita hari ini adalah mengambil konsep-konsep yang lumayan berat dari Karl Marx dan para pemikir yang sering dilabeli sebagai kelompok ultra kiri. Seperti Jacques Camat ya, dan juga kelompok Negation dari Prancis dan Italia. Benar, mereka membahas bagaimana sistem ekonomi modern itu tidak hanya menguras isi dompet kita, tetapi benar-benar menelan dan membentuk setiap detik kehidupan kita. Kita akan menerjemahkan gagasan-gagasan akademis yang tebal ini menjadi obrolan santai, yang mudah dipahami, relevan, dan pastinya bikin Anda yang mendengarkan berpikir ulang tentang banyak hal. Tapi sebelum kita benar-benar melompat ke dalam konsep-konsep tersebut, ada satu konteks krusial yang perlu kita sepakati bersama untuk Anda yang sedang mendengarkan. Silahkan, ini penting banget. Teks-teks yang akan kita bedah hari ini berisi pandangan politik kiri yang amat sangat radikal dan bermuatan ideologis yang kental. Di dalamnya ada kritik yang sangat tajam dan tanpa kompromi terhadap kapitalisme, terhadap institusi negara, dan bahkan secara mengejutkan kritik keras terhadap serikat pekerja. Nah, itu bagian yang paling bikin kaget sih buat saya. Iya. Makanya sangat penting untuk kami tegaskan di awal bahwa kita dalam diskusi ini sama sekali tidak memihak, tidak mengendorse, atau mendukung sudut pandang ideologis manapun. Posisi kita di sini sepenuhnya netral. Betul, kita murni cuma bedah buku ya. Tepat. Tujuan utama kita murni untuk melaporkan dan menganalisis gagasan-gagasan yang ada di dalam materi sumber ini seobjektif mungkin. Kita hanya ingin Anda memahami kerangka berpikir yang mereka ajukan, tanpa ada niat sedikit pun untuk mengarahkan preferensi politik Anda. Oke, mari kita urai hal ini dari dasarnya dulu. Kalau kita baca sumber ini, ada satu kata yang terus-menerus muncul dan menjadi fondasi dari seluruh argumen di buku ini. Konsep ini aslinya dari naskah-naskah Karl Marx yang sempat terlupakan, lalu digali lagi oleh pemikir di tahun 60-an dan 70-an. Istilahnya subsumption atau subsumsi kan? Nah, itu dia. Bisa bantu jelaskan konsep ini dengan bahasa sehari-hari nggak? Kita mulai dari tahap awalnya dulu deh yang disebut subsumsi formal. Boleh. Bayangkan transisi dari zaman feodal ke awal mula kapitalisme. Mari kita pakai analogi pengrajin sepatu. Di masa lalu, seorang pembuat sepatu bekerja di rumahnya sendiri. Dia punya palu sendiri, kulit sendiri, dan ritme kerjanya sendiri. Dia bos untuk dirinya sendiri ya? Betul. Lalu suatu hari, seorang pemodal datang dengan uang banyak. Dia membeli peralatan si pengrajin, memberinya bahan baku, dan mempekerjakan pengrajin itu dengan sistem upah harian. Oke, jadi sekarang dia digaji. Iya, tapi proses kerjanya tidak berubah sama sekali. Si pengrajin tetap membuat sepatu dengan cara yang sama persis seperti yang dia lakukan selama puluhan tahun. Keterampilannya sama, tapi sekarang ada sistem upah yang dipaksakan atau ditempelkan di atas pekerjaannya. Tepat sekali. Itu esensi dari subsumsi formal. Jadi ibaratnya, bos baru ini cuma ganti papan nama di depan toko. Tapi di dapur kerjanya semua masih tradisional. Pekerja masih punya otonomi atas keahliannya sendiri. Betul. Tapi kapitalisme tentu saja tidak berhenti di situ. Pemodal cepat menyadari bahwa kalau mereka cuma bergantung pada kecepatan tangan si pengrajin, keuntungan mereka akan mentok. Disinilah evolusi berikutnya terjadi. Tahap kedua ya? Iya. Yang disebut oleh Marx sebagai subsumsi nyata atau real subsumption. Di tahap ini, seluruh proses produksi dibongkar total dan dirancang ulang. Sains, teknologi, dan mekanisasi masuk ke lantai pabrik. Jadi skill si pengrajin tadi udah nggak relevan lagi? Sama sekali nggak relevan. Pemodal tidak lagi butuh keahlian spesifik si pembuat sepatu yang butuh waktu seminggu untuk membuat satu pasang sepatu. Mereka membangun mesin raksasa, membuat ban berjalan atau assembly line, dan memecah proses pembuatan sepatu menjadi tugas-tugas kecil yang sangat spesifik. Wah, ini mengingatkan saya pada pabrik-pabrik era revolusi industri ya. Jadi, alih-alih membuat satu sepatu utuh, satu orang pekerja sekarang tugasnya cuma memasang tali sepatu, terus-menerus, 8 jam sehari.
Dan paradoksnya di sini adalah, di bawah subsumsi nyata, hierarkinya terbalik. Bukan lagi manusia yang menggunakan alat, tapi mesinlah yang menggunakan manusia. Mesin yang mendikte, ya? Tepat, irama mesin, kecepatan ban berjalan, dan kebutuhan efisiensi mesin menjadi panglima tertinggi. Pekerja direduksi menjadi sekedar pelengkap organik dari teknologi itu sendiri. Itu sangat brutal sih kalau dibayangkan. Pekerja benar-benar kehilangan otonominya. Tapi kalau saya baca dari catatan Jacques Kamate yang dibahas di buku ini, kengerian ini nggak cuma berhenti di dalam pabrik kan? Nah, yang menarik di sini adalah, ini poin yang sangat brilian dari Kamate. Dia melihat bahwa logika efisiensi, perhitungan, dan mekanisasi dari subsumsi nyata ini pada akhirnya merembes keluar dari dinding pabrik dan menelan seluruh masyarakat. Menelan masyarakat gimana maksudnya? Kapital tidak hanya mendikte cara kita bekerja, tetapi mulai mendikte cara kita hidup. Kamate menyebut kondisi ini sebagai komunitas material kapital. Artinya, seluruh masyarakat modern diubah strukturnya agar menyerupai pabrik raksasa. Bahkan di luar jam kerja? Betul. Waktu luang, pendidikan, hiburan, bahasa, semuanya diukur dengan logika produktivitas dan komodifikasi. Coba deh pikirkan sejenak buat Panda yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih Anda merasa liburan akhir pekan Anda itu cuma sekedar nge-charge baterai biar hari Senin bisa kerja lebih efisien lagi? Atau rutinitas self-care dan hobi Anda malah terasa seperti kewajiban yang diukur pencapaiannya? Dan konten yang kita konsumsi setiap hari juga kan? Iya, kita menonton konten yang diproduksi massal oleh algoritma yang sengaja dirancang untuk menahan perhatian kita demi iklan. Inilah yang Kamate maksud. Kita merasa sedang bersantai dan bebas, padahal kita masih beroperasi di dalam kerangka besar yang melayani akumulasi modal. Cengkramannya menjadi total. Dan ketika dominasi ini menjadi begitu total, ada sebuah institusi yang secara historis selalu kita anggap sebagai pelindung para pekerja. Yaitu Serikat Pekerja. Kalau kita memikirkan perlawanan terhadap kapitalisme, insting pertama kita pasti melihat ke arah serikat buruh atau partai kiri tradisional. Nah, disinilah buku ini bikin saya harus baca 2 kali. Kelompok Negasion dan teori komunis yang dibahas di sumber kita punya argumen yang super kontroversial. Mereka bilang, serikat pekerja itu justru sudah menjadi bagian dari masalah. Argumen yang sangat radikal. Sangat. Mereka bilang, serikat buruh itu bukan lagi pahlawan yang mau menghancurkan sistem, tapi lebih mirip manajer level menengah yang tugasnya memastikan sistem eksploitasi ini berjalan lebih mulus tanpa ada keributan. Gimana ceritanya institusi yang membela buruh malah dituduh pro-kapitalis? Argumen mereka berpusat pada sebuah dinamika yang sangat logis tapi sering terlewatkan. Mari kita bedah konsep yang sedikit teknis tapi sangat mencerahkan, yaitu perbedaan antara nilai lebih absolut dan nilai lebih relatif. Oke, pelan-pelan di bagian ini. Bayangkan Anda pemilik pabrik. Cara paling purba untuk menambah keuntungan Anda adalah dengan memaksa buruh bekerja lebih lama. Dari 8 jam sehari menjadi 12 jam atau 14 jam. Ini namanya ekstraksi nilai lebih absolut. Tapi ini ada batasnya. Pekerja bisa mati kelelahan dan tentu saja mereka akan protes. Iya, dan disitulah serikat pekerja masuk kan. Mereka mogok kerja dan menuntut jam kerja dikembalikan ke 8 jam dan gajinya harus dinaikkan. Tepat. Serikat pekerja menang, jam kerja turun, upah naik. Tapi apa yang dilakukan oleh si kapitalis? Apakah dia rela keuntungannya berkurang? Pastinya enggak dong. Lebih banyak karena dibantu mesin yang lebih cepat. Ini yang disebut ekstraksi nilai lebih relatif. Jadi, ironisnya, Tunggu, biarkan saya mencernanya. Jadi, secara ironis, dengan menuntut perbaikan kondisi kerja secara legal, serikat pekerja tanpa sadar justru memaksa kapitalis untuk mempercepat otomatisasi mesin. betul sekali. Yang artinya, mereka justru mempercepat datangnya tahap subsumsi nyata yang pada akhirnya menyingkirkan atau menyiksa pekerja itu sendiri dengan ritme mesin yang gila. Itu kesimpulan dari kelompok negasi. Kemenangan jangka pendek dari serikat pekerja justru mengunci para pekerja lebih dalam ke dalam sistem pabrik modern. Serikat pekerja menormalisasi negosiasi harga atas tenaga kerja, bukan menolak konsep kerja upahan itu sendiri. Mereka cuma menawar harga rantainya, bukan menghancurkan rantainya. Metafora yang pas. Teks ini juga memberikan contoh historis yang sangat detail tentang Jerman pada tahun 1900-an. Pasca Perang Dunia Pertama, ada gerakan revolusioner yang luar biasa di Jerman. Dewan-dewan pekerja atau workers' councils dibentuk di mana-mana. Mereka mencoba mengambil alih manajemen pabrik. Idenya adalah mengelola kapitalisme secara mandiri oleh pekerja, gitu ya? Ya,
Mereka pikir kita singkirkan bosnya, kita yang atur pabrik ini secara mandiri. Gelap. Teks ini mengajukan analisis bahwa pada akhirnya Nazisme lah yang menyelesaikan transisi menuju subsumsi nyata di Jerman. Wah, ini klaim yang sangat berat. Nazisme sebagai penyempurna kapitalisme. Dalam pembacaan mereka, iya. Fasisme masuk, menghancurkan serikat pekerja yang independen, lalu menyerap seluruh tenaga kerja ke dalam satu serikat yang dikendalikan penuh oleh negara otoriter. Nazisme mengintegrasikan seluruh masyarakat ke dalam sebuah pabrik militer industri raksasa. Jadi masyarakat benar-benar dilebur ke dalam mesin produksi negara. Dalam kerangka berpikir ini, fasisme bukanlah anomali, melainkan instrumen brutal kapitalisme untuk memaksakan integrasi total masyarakat ketika metode demokrasi liberal kewalahan. Luar biasa kelam ya. Nah, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Kalau serikat pekerja sudah terkooptasi jadi bagian sistem, dan mesin-mesin di pabrik semakin mendikte setiap tarikan lapas pekerja, apa yang dilakukan para pekerja di lantai pabrik? Apakah mereka pasrah saja? Ternyata enggak, sama sekali. Teks ini menyoroti sebuah fenomena yang mereka sebut penolakan kerja atau refusal of work. Dan ini bukan dilakukan oleh aktivis politik yang turun ke jalan pakai megafon loh, melainkan oleh buruh biasa yang sekedar muak. Fenomena penolakan kerja ini adalah reaksi visceral. Ketika proses kerja sudah sedemikian terotomatisasi, membosankan dan menghancurkan jiwa, para pekerja sadar bahwa tidak ada gunanya menuntut hak untuk bekerja atau pengelolaan mandiri atas mesin yang menyiksa mereka. Satu-satunya bentuk perlawanan yang masuk akal bagi mereka adalah menolak kerja itu sendiri. Buku ini kasih contoh nyata yang bikin geleng-geleng kepala. Kita bicara soal akhir tahun 60-an dan awal 70-an. Misalnya di pabrik mobil General Motors di Detroit, Amerika Serikat, tingkat absensi harian, maksudnya buruh yang tiba-tiba nggak masuk tanpa alasan yang jelas, mencapai 12% setiap harinya. Itu angka yang gila untuk skala pabrik otomotif. Bayangkan betapa kacaunya jalur perakitan kalau 1 dari 10 orang tiba-tiba bolos. Belum lagi di Inggris, teks ini mencatat bahwa pabrik-pabrik di sana nyaris kosong melompong setiap hari Senin pagi karena pekerjanya menolak bangun dan masuk kerja. Kalau zaman sekarang mungkin kita sebut ini quiet quitting ekstrim ya, tapi dampaknya masif. Dan selain absensi yang masif, ada bentuk perlawanan yang lebih aktif, yaitu sabotase. Kelompok seperti Negation menganalisis fenomena sabotase terorganisir di jalur perakitan, seperti yang terjadi di pabrik Fiat di Turin, Italia pada tahun 1969. Pekerja seringkali dengan sengaja melemparkan baut ke dalam mesin untuk menghentikan ban berjalan selama beberapa jam. Bagi orang luar, itu mungkin cuma kelihatan seperti vandalisme atau pekerja malas yang merusak fasilitas pabrik kan? Secara superficial memang terlihat begitu. Tapi jika dilihat dari kacamata subsumsi nyata, merusak mesin adalah bentuk kritik yang paling langsung. Karena mesin adalah perwujudan fisik dari kontrol modal atas waktu mereka. Oh, saya paham arahnya. Menghentikan mesin adalah cara paksa para pekerja untuk mencuri kembali waktu luang bagi diri mereka sendiri. Mereka memaksa sistem untuk berhenti berdetak, meski hanya untuk beberapa jam, agar mereka bisa bernapas sebagai manusia, bukan sebagai roda gigi. Dan gelombang penolakan ini ternyata tumpah keluar gerbang pabrik ya. Menyambung poin tentang kapitalisme yang merembes ke seluruh pori masyarakat tadi, pemberontakan pun ikut merembes keluar. Sumber kita mengalihkan fokusnya pada kelompok-kelompok di luar sistem produksi. Kelompok marginal ya? Ingat subkultur geng pemuda di tahun 50-an dan 60-an? Kayak geng motor greasers atau rockers? Atau peristiwa kerusuhan massal kelompok kulit hitam di Watts, Amerika Serikat pada tahun 1965. Teks ini melihat kejadian-kejadian itu bukan sekedar kriminalitas jalanan, tapi bentuk perlawanan kelas yang sangat unik. Gimana coba logikanya? Orang yang nggak kerja di pabrik dianggap melakukan perlawanan kelas. Argumennya berpusat pada posisi struktural mereka. Kelompok-kelompok pinggiran ini, baik karena rasisme sistemik atau karena otomatisasi yang membuang pekerja kasar, tidak diizinkan masuk ke dalam pabrik. Mereka terlempar dari ranah produksi. Mereka dieksklusi dari awal. Betul. Karena itu, mereka hidup murni di dalam ranah konsumsi. Bagi sistem kapitalis, nilai eksistensi kelompok ini murni hanya sebagai konsumen, sebagai penyerap komoditas. Jadi ketika mereka melakukan penjarahan toko atau kerusuhan di pusat-pusat perbelanjaan, itu bukan sekedar pencurian biasa. Bagi Negetiong, penjarahan dalam kerusuhan tersebut adalah kritik praktis yang paling tajam.
Ketika masyarakat menuntut Anda untuk mengonsumsi agar Anda dianggap eksis, tetapi pada saat yang sama, masyarakat merampas sarana ekonomi Anda untuk bertahan hidup, maka mengambil barang secara paksa di toko retail adalah bentuk pemberontakan langsung terhadap sistem komoditas itu sendiri. Medan pertempurannya pindah dari lantai pabrik ke jalan raya dan pusat perbelanjaan. Berbicara tentang jalan raya dan ruang publik, ini membawa kita pada dimensi tata ruang kota. Bagaimana kapitalisme sebenarnya secara harfiah membangun dunia fisik di sekitar kita. Ini adalah salah satu evolusi konseptual yang paling menarik dalam materi kita, yang meminjam gagasan dari sosiolog dan filsuf urban Henry Lefebvre. Lefebvre berpendapat bahwa ketika kapitalisme tingkat lanjut mulai mengalami krisis, ketika memproduksi terlalu banyak barang di pabrik tidak lagi cukup untuk menyerap semua keuntungan, sistem ini beralih ke strategi baru, yaitu memproduksi ruang. Memproduksi ruang? Ya. Urbanisasi dan tata ruang kota perlahan-lahan menggantikan industrialisasi tradisional sebagai motor utama kapitalisme. Jadi maksudnya kota tempat kita tinggal, jalan tol yang membentang panjang, stasiun kereta transit, jaringan kabel internet bawah tanah, semua infrastruktur itu bukan sekedar tempat pasif di mana aktivitas ekonomi kebetulan terjadi, tapi kota itu sendiri adalah mesinnya. Tepat. Lefebvre menamainya mode produksi negara, atau state mode of production. Negara mengambil peran sentral dalam merancang lingkungan binaan ini. Jalan tol tidak dibangun sekedar agar Anda bisa pergi ke rumah nenek dengan cepat. Terus untuk apa? Jalan tol dibangun untuk memastikan sirkulasi logistik komoditas dan sirkulasi tenaga kerja Anda dari pinggiran kota menuju pusat perkantoran berjalan seefisien mungkin. Perjalanan Anda 2 jam di kereta komuter setiap hari pada dasarnya adalah kerja tak berupah yang diperlukan agar kapitalisme tetap berjalan. Wah, commute kita itu kerja yang nggak digaji. Pada dasarnya begitu, ruang dioptimalkan untuk aliran modal dan akibatnya ruang-ruang komunitas organik atau tempat untuk sekedar ada tanpa harus membeli sesuatu pelan-pelan dihancurkan atau diprivatisasi. Nah, kalau gagasan bahwa tata kota itu adalah alat produksi terdengar terlalu makro dan abstrak, mari kita zoom in lebih dekat. Langsung ke dalam ruang keluarga Anda sendiri. Ini jujur saja adalah bagian yang paling bikin saya merinding dari tumpukan materi hari ini. Bagian tentang AI dan robotika ya? Betul. Ada satu esai luar biasa dari Jessica Hazrick di dalam buku ini yang membahas sesuatu yang mungkin saat ini sedang menyapu lantai rumah sebagian dari Anda, yaitu iRobot Roomba, si vacuum cleaner berbentuk cakram yang jalan-jalan sendiri itu. Esai Hazrick ini adalah studi kasus yang sempurna untuk menjelaskan apa yang saat ini kita sebut sebagai teknokapitalisme. Dia melacak silsilah teknologi AI yang ditanamkan di dalam robot penyedot debu tersebut. Dan sejarahnya sangat gelap. Arsitektur navigasi kecerdasan buatan dari Roomba ternyata tidak diciptakan oleh perusahaan peralatan rumah tangga biasa. Basis teknologinya adalah sebuah mesin bernama Packbot. Tunggu, Packbot? Bukannya itu nama robot militer ya? Betul sekali. Packbot adalah seri robot taktik militer yang diciptakan untuk dan digunakan secara luas oleh militer Amerika Serikat selama invasi ke Afghanistan dan pendudukan perang di Irak. Astaga! Robot ini dikirim ke zona konflik untuk membersihkan ranjau, menjinakkan IED, dan memetakan bangunan musuh secara mandiri. Algoritma pemetaan spasial dan navigasi cerdas yang lahir dari medan perang berdarah itulah yang kemudian dilisensikan, dikemas ulang dengan plastik putih yang lucu, dan dijual ke jutaan rumah tangga sebagai vacuum cleaner. Bayangkan ironinya buat Anda yang lagi dengerin. Sebuah teknologi yang dilahirkan dari rahim industri militer, sebuah industri yang murni digerakkan oleh kebutuhan perang dan ekspansi kapital, kini menyamar sebagai asisten rumah tangga yang menggemaskan. Roomba berkeliaran di bawah sofa Anda, masuk ke kamar tidur Anda, dan memetakan secara detail dimensi ruang paling privat yang Anda miliki. Dia memang menyedot debu, tapi di saat yang bersamaan, dia sedang menyedot data. Inilah yang membuat fenomena ini menjadi puncak dari subsumsi nyata yang kita bahas sejak awal. Ini adalah invasi kapital ke ranah domestik. Rumah tangga Anda dulu dianggap sebagai tempat perlindungan, ruang yang bebas dari pabrik. Tapi melalui pengumpulan data oleh perangkat smart home seperti ini, waktu santai Anda di rumah diubah menjadi proses produksi nilai tanpa henti. Karena data adalah komoditas barunya. Persis. Data tentang seberapa besar rumah Anda, rute berjalan Anda, dan tata letak furnitur Anda dipanen dan dimonetisasi.
Jessica Hazrick menyebut kecerdasan buatan jenis ini sebagai antropomorfisme kapital. Modal kini benar-benar memiliki wujud fisik, memiliki tubuh, memiliki mata sensor, dan memiliki kecerdasan yang bergerak secara otonom di ruang privat kita untuk memastikan akumulasi data dan keuntungan berjalan 24 jam sehari. Jadi, apa arti dari semua informasi yang intens ini? Mari kita ambil napas sejenak dan melihat lintasan obrolan kita. Kita berangkat dari ide tua Karl Marx tentang pembuat sepatu dan bagaimana modal mengambil alih alat kerja kita. Lalu, mesin raksasa muncul dan mendikte ritme tubuh manusia. Kita melihat sejarah kelam bagaimana serikat pekerja yang berniat baik malah mendorong mekanisasi dan bagaimana pekerja di tahun 60-an mogok massal dan menyabotase pabrik sekedar untuk bisa bernapas. Perjalanan yang cukup panjang. Sangat. Kita menyadari bahwa tata ruang kota dan jalan tol kita adalah pabrik tanpa atap dan puncaknya, robot veteran perang dari Afghanistan kini berevolusi menjadi penyedot debu yang memanen data dari karpet ruang tamu Anda. Rangkaian gagasan ini memberi kita lensa resolusi tinggi untuk membedah realitas. Tujuan dari mendiskusikan semua ini tentu bukan untuk menyuruh Anda melempar rumba Anda ke tempat sampah atau kabur hidup di hutan. Analisis radikal dari kelompok negation atau Kamate ini krusial karena ia menantang kita untuk menyadari ilusi kebebasan kita. Betul, mempertanyakan ulang apa yang kita anggap normal. Ia mendorong kita untuk bertanya, seberapa banyak dari rutinitas harian, ambisi karir, atau cara kita bersantai di akhir pekan yang benar-benar murni milik kita. Dan seberapa banyak yang sebenarnya hanyalah desain dari sistem besar yang sedang memelihara dirinya sendiri melalui diri kita. Menyadari bahwa totalitas ini adalah langkah pertama dari berpikir kritis. Dan sebagai penutup eksplorasi mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan sambil minum kopi atau dalam perjalanan Anda hari ini. Kita sudah melihat bagaimana di bawah kapitalisme tingkat lanjut, modal menciptakan komunitas material yang menyamar seolah-olah itu adalah komunitas manusia, di mana setiap hasrat, hobi, dan bahkan pemberontakan kita ternyata difasilitasi oleh sistem itu sendiri. Sangat ironis memang. Coba perhatikan, hari ini kita mengekspresikan kemarahan dan protes politik kita melalui platform media sosial yang dimiliki korporasi triliunan dolar. Kita membeli merchandise dan kaos bertuliskan slogan perlawanan anti-sistem yang diproduksi massal di pabrik sweatshop. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, jika algoritma saat ini sudah memiliki kemampuan yang begitu mengerikan untuk memprediksi, mengemas estetika, dan menjual kembali bahkan bentuk protes dan subkultur pemberontakan yang paling radikal sekalipun, apakah kita benar-benar sedang melawan sistem? Ataukah kita, melalui perlawanan kita, hanya sedang memproduksi data-data baru agar kapitalisme bisa semakin menyempurnakan cengkramannya atas diri kita? Sebuah pertanyaan paradoksal yang sangat layak untuk diresapi. Biarkan pertanyaan itu mengendap di benak Anda hari ini. Terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran Anda untuk ikut menyelam ke dalam teks-teks filosofis yang rumit, gelap, namun luar biasa mencerahkan ini bersama kami. Kami selalu menghargai rasa ingin tahu Anda yang tak terbatas. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.